Bagaimana para tentara? Semangat? Dapat kekuatan baru? Amin. Saya mau tanya, kalau engkau berperang itu untuk kepentingan siapa? Diri. Jadi engkau berperang itu untuk kepentingan dirimu sendiri. Contoh, setelah 430 tahun, orang Israel dibebaskan oleh Tuhan lewat kepemimpinan Musa dari Mesir. Apakah orang Israel itu orang-orang kaya? Punya banyak uang untuk beli tanah? Sudah punya tanah? Sudah punya negeri? Apakah waktu Tuhan setelah dengan 10 tulanya Tuhan membebaskan mereka, langsung Tuhan panggil, ayo seluruh bangsa Israel, tulis nama kepala sukunya, lalu berapa banyak suku Yehuda, suku Benyamin, kemudian Ruben, Naftali, lalu kemudian langsung Tuhan bagi-bagikan voucher tanah. Begitu? Tidak. Tapi apa yang harus mereka lakukan? Lakukan perjalanan hidup untuk berperang menurut tuntunan Tuhan agar pada tanah-tanah di mana yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah madu dengan susu, sudah dimiliki bangsa lain belum? Sudah dimiliki oleh bangsa lain. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan Allah bermaksud memindahkan tanah itu dari orang-orang yang tidak mengenalnya, akan dipindahkan kepada anak-anaknya bangsa Israel. Demikian juga kita, pada waktu kita keluar dari tanah Mesir, yaitu sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita tinggalnya di mana? Mesir itu lambang dunia ini. Mesir lambang apa? Nah, setelah kita diinjili dan kita bertobat, kita melakukan perjalanan rohani sama seperti bangsa Israel melakukan perjalanan rohani, di mana mereka harus melakukan peperangan iman untuk merebut berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita masing-masing. Jadi ingat, kalau ada yang bilang berperang itu enggak penting, itu benar. Itu menyesatkan atau tidak? Nah, kalau dengar ada yang ngomong begitu langsung bilang, kamu baca Alkitab di mana sih? Ya? Baca Alkitab di mana? Di mana firman Tuhan bilang di Efesus pasal 6, kita bukan berperang dengan apa? Darah dan daging, tapi berperang dengan apa? Tipu muslihat iblis. Bilang, kamu baca nggak Alkitab? Apalagi kalau jenderal yang ngomong begitu, betul? Itu jenderal yang sudah tersesat itu. Jadi jenderal yang sudah tersesat itu jangan didengar ya. Suruh bertobat, bilang bertobat kamu tuh. Kalau ada jenderal yang berkata demikian, dia tuh tanda kepangkatan tuh copot semua. Dia digagahi oleh iblis. Apalagi kalau ada yang melarang engkau untuk berperang. Dan bilang, ngapain kamu berperang? Misalnya, kalau berperang itu ibadahnya, kalau ibadah diperintahkan di Alkitab
tapi ada. Tapi kalau peperangan nggak ada. Betul gitu? Peperangan nggak ada ditulis di Alkitab? Banyak. Orang Israel untuk sampai punya tanah Kanaan, mereka berapa banyak bangsa yang harus mereka kalahkan. Banyak kan? Engkau juga harus mengalahkan setan-setan dalam berbagai macam tingkatan supaya engkau mencapai level tertentu itu untuk menentukan kedudukanmu di kerajaan sorga. Contohnya, di dunia ini, tentara dari prajurit, setelah dia dinas tentara, dia setia terus, dari prajurit, dia akan naik, dari perwira, perwira 1, perwira 2, 3, jadi jenderal. Kepentingan untuk siapa? Untuk dia. Bisa jadi jenderal bintang 4. Misalnya Prabowo jadi jenderal bintang 3. Dinaikkan oleh Jokowi jadi jenderal bintang 4. Untuk kepentingan siapa? Ya untuk kepentingan orang. Demikian juga jadi tentara engkau berperang. Ingat ya, engkau berperang bukan kepentingan Tuhan. Tuhan sudah kaya? Belum. Semua dunia, langit dan bumi punya siapa? Jadi untuk apa Tuhan pusing-pusing denganmu? Tapi justru Tuhan ingin memberi engkau kedudukan. Layak enggak engkau jadi raja di sorga? Layak enggak engkau punya 10 kota di sorga? Layak enggak engkau punya 5 kota di sorga? Dan engkau hanya ongkang-ongkang kaki di dunia, kemudian engkau ingin punya jabatan raja di sorga, mungkin enggak? Kata orang dunia apa? Apa? Mimpi di siang bolong. Jadi ingat, kalau demikian itu sudah terjadi penyusupan di pikirannya. Orang yang sudah jadi jenderal, misalnya contoh, engkau pengen jadi orang sipil, gampang. Bilang aja, Bapak Roh Kudus, saya capek perang, saya nggak mau jadi jenderal lagi. Ya udah, kerajaannya serahkan. Jadi orang sipil. Saya Tuhan, saya cukup jadi RT aja di sorga, nggak mau jadi raja. Soalnya raja itu urusannya banyak. Iya kan? Kalau RT kan paling ngurusin 40 kepala keluarga. Kalau jadi raja ngurusin berapa? Jutaan rakyat. Betul? Gampangan mana? Jadi RT atau jadi raja? Oh, berarti mau jadi RT. Oke. Jadi sertifikat kerajaannya kembalikan. Sertifikat kerajaannya kembalikan. Ingat, kepangkatan itu adalah kasih karunia yang Tuhan sediakan. Ya kalau ada jenderal-jenderal yang sudah tidak mau berperang ya. Jadi kalau nanti inspeksi ya sudah jadi orang sipil, jangan protes. Tuhan bisa mengirimkan banyak calon jenderal yang kemudian menjadi terdahulu, yang terdahulu menjadi terkemudian.
Oke, baik, silakan para penyampai penyataan. Komandan. Silakan. Shalom. Shalom. Jadi kepada saya diperlihatkan bagian peperangan tadi kita perang itu situasinya tuh jadi musuh itu diperdengarkan gini, mereka bilang mereka kehabisan dana dan daya untuk perang. Jadi nggak bisa kirim pasukan. Akhirnya mereka memutuskan menggunakan strategi mereka menjarah bahan makanan tentara atau ransum. Jadi kayak tentara yang hari ini pergi itu makanannya itu disusupi ya. Jadi makanannya diganti, diracun. Nah, kemudian jadi tentara Tuhannya pergi perang itu jalan kaki, banyak yang jalan kaki. Kemudian saya diperlihatkan kita ditemenin pasukan lebah gitu ya, lebah yang kayak bumblebee. Kemudian banyak yang besar juga yang bentuknya kayak pesawat, helikopter, tapi ada juga yang kecil-kecil. Nah, terus kita jalan aja sendiri gitu, jadi gak ada lawan sama sekali, gak ada ketemu siapa-siapa di perjalanan gitu ya. Jadi masing-masing berjalan, nah itu di padang gurun yang panas. Kemudian ketika sudah sampai, nah ini nih jadi dibuat kelaparan gitu kan, jalan, wandering, puter-puter, terus capek, panas. Nah ketika udah panas, capek itu, udah kering, nah tiba-tiba muncul ya tuh makanan-makanan yang kelihatannya gini, bagi sebagian orang itu kelihatan sangat menarik, wah gitu kan, roti gitu kan, dan kelihatannya segar gitu, jadi suasananya sangat kering, tapi rotinya kayak baru mateng, kayak baru keluar dari oven. Nah sebagian lagi. Oke, saya potong dulu. Dalam penglihatan ini, sebagai tentara, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi hari, kita melakukan perjalanan iman. Dan itu tidak lepas dari peperangan. Di mana iblis akan, jadi dilihat jalan, tetapi iblis sudah menyediakan banyak makanan-makanan di pinggir jalan. Tahu artinya? Jadi makanan-makanan di pinggir jalan ini adalah khotbah-khotbah, tulisan-tulisan firman Tuhan dari pihak yang lain. Dan ternyata itu berisi racun-racun. Misalnya contoh untuk apa berbahasa roh. Tidak dimengerti. Pernah dengar itu? Racun atau tidak? Apa tujuan bahasa roh? Kedua, berkomunikasi dengan Tuhan. Ketiga, berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keempat, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Jadi ingat, jadi itu racun. Lalu ada yang bilang, setelah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Betulkah itu? Itu racun. Jadi banyak racun. Sekali selamat tetap betulkah itu? Kalau dia murtad gimana? Yang gak selamat, binasa. Lalu kemudian, apalagi racun. Tapi berdasarkan firman Tuhan. Teori kemakmuran. Kalau nggak makmur, berarti apa? Nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Betul gitu? Petrus kaya nggak? Yohanes kaya nggak? Lalu kemudian Paulus kaya nggak? Sebelum dia ikut Yesus kaya. Setelah dia ikut Yesus, dia buang semua ijazahnya. Semua dia buang ijazahnya. Dia menganggap semua itu tidak perlu. Tapi pengenalan akan Yesus, itulah yang dia
Ambil sekarang. Jadi ingat, iblis ingin memutar balik pikiran kita dengan mengatakan tidak perlu perang. Berarti kalau kita tidak berperang, yang senang siapa? Yang senang iblis. Bisa mengumpulkan jarahan, bisa menawan, bisa berbuat apa saja sewenang-wenang, membinasakan orang-orang. Nah, sedangkan kita kan ditugaskan untuk menyelamatkan. Yesus bilang, jikalau kamu tidak mengikat orang kuat, kamu tidak dapat apa? Merampas harta orang kuat itu. Dan merampok. Coba tampilkan ayatnya. Kalau kamu tidak mengikat orang kuat. Jadi itu makanannya. Jadi hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang datang di pikiran kita. Jadi semua pengajaran harus disesuaikan dengan Alkitab, tuntunan Roh Kudus. Dan apa yang Tuhan sudah ajarkan di King of Kings Army dan Gerbang Pujian. Coba saya mau tanya Bapak Ibu, para tentara, belum cukupkah firman Tuhan yang Tuhan katakan, yang Tuhan ajarkan? 1, hari Minggu. 2, hari Selasa. 3, hari Rabu. 4, hari Jumat. 5, hari Sabtu. 6, hari Minggu lagi. Enggak cukup? Masih mau ditambah? Pengajaran yang Tuhan berikan kepadamu dengan apa yang diajarkan oleh manusia, bobotnya menurutmu bagaimana? Mau pilih yang mana? Yang diajarkan oleh manusia, oleh Tuhan, atau oleh Tuhan? Ingat, orang yang menolak karunia sama dengan menolak Tuhan berbicara kepada kita, bermanifestasi. Karena Tuhan hanya dapat bermanifestasi kepada kita lewat apa? Karunia. Menolak karunia berarti menolak Roh Kudus. Dan iblis gak mau Tuhan langsung yang mengajarmu. Tuhan langsung yang kasih makan kita. Engkau sudah tahu kan? Bertahun-tahun dikasih makan oleh manusia. Apakah makanan itu bisa 5 sehat, 8 sempurna? Tidak. Jadi ingat ini makanan-makanan yang mengandung racun. Apa yang ada di pikiran. Oke, lanjut Jenderal Lesa. Kemudian jadi sebagian tentara yang sadar itu bingung gitu ngelihat temennya, itu kan batu bata gitu, batu bata dan berjamur, kok dimakan gitu. Tapi bagi sebagian yang tidak sadar. Mana multimedia ayat yang saya sebutkan tadi? Lanjut. Jadi itu tampak seperti roti hangat. Nah kemudian sebagian tentara yang sadar tadi juga lapar, juga capek, juga kepanasan. Kemudian dalam hatinya dia minta tolong kepada Tuhan bahwa aduh kami lapar gitu kan, kami lapar, kami kekeringan, kami haus Tuhan. Ternyata makanan yang diberikan adalah yang dibawa oleh lebah-lebah tadi, yaitu madu. Jadi lebah-lebah itu membawakan madu, dan ini saya diingatkannya firman yang ada di yang kejadian Yonatan perang bareng Saul, dan dia makan madu, cuma makan sedikit saja langsung matanya terang dan tenaganya terbarukan, dan akhirnya tetap bisa menjalani perjalanan yang sangat panas dan kering. Jadi itu yang saya diperlihatkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya oke. Lihat baca Matius 12 ayat 29. Ayo.
Atau bagaimanakah orang dapat, siapakah orang itu? Engkau ini orang itu yang harus merebut keluargamu, teman-temanmu, saudara-saudaramu. Rumah orang kuat, siapa orang kuat ini? Setan-setan, iblis yang mencengkeram, yang mengikat, yang memperbudak saudara-saudaramu, keluargamu dengan berbagai macam kepercayaan. Dengan berbagai macam tujuan hidup. Perhatikan ya. Dan ini Yesus mengatakan bahwa mereka tuh orang kuat. Padahal sebenarnya di ayat lain dikatakan apa? Iblis itu apa? Lemah. Mengapa mereka jadi orang kuat? Dapat dari mana kekuatan mereka? Dapat dari manusia. Misalnya contoh, engkau bawa ada orang yang kondisinya keadaan yang tidak baik-baik saja. Didoakan supaya dibebaskan, dilepaskan. Dia tidak mau. Artinya apa? Dia memberi kekuatan kepada iblis. Dia memberikan legalitas kepada iblis. Lalu apa? Dan merampas harta bendanya. Harta benda yang iblis, yang paling mahal yang iblis punya apa? Apa? Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa ya. Saudaramu, teman-temanmu, bangsa-bangsa. Apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat. Supaya orang itu diikat, harus apa dulu yang kau lakukan? Apa dulu? Kalahkan dulu. Perangi dulu. Berantem dulu. Paling gampang udah. Jangan berantem, pancok aja yuk. Betul nggak? Kalahkan dulu. Artinya di sini apa? Menggunakan apa? Kekuasaan, kekuatan, power. Sesudah dia kalah, ikat. Seperti yang kita lakukan. Itu iblis-iblis yang kita tangkap itu udah dikalahkan kan? Udah kita ikat, kita penjarakan. Lalu sesudah diikatnya barulah ia rampok, kata Alkitab. Artinya menggunakan kekuatan, menggunakan kuasa, menggunakan otoritas. Merampok dalam pengertiannya, perkataannya adalah apa? Lakukan dengan kasar, sadis. Artinya engkau harus bersikap sadis kepada iblis. Jangan engkau datang, please, tolong buka pintu dong. Gue mau merampok kamu ya. Jadi bukan begitu. Oke, lanjut. Penyampai pernyataan selanjutnya. Shalom semuanya. Shalom. Tadi saya datangnya telat, terus nggak terlalu fokus, tapi saya dapat penglihatan. Penglihatannya itu saya diperlihatkan itu sesosok seorang, dia memakai topi. Topinya seperti topi wanita yang berkembang-kembang. Karena keadaannya gelap, itu dilihat tapi giginya itu kayak mencong kiri, mencong kanan.
Penglihatan kedua diperlihatkan itu jaringan-jaringan. Jaringan-jaringannya itu seperti sinar laser, warnanya tuh seperti kayak gitu tuh, seperti kayak lampu senter gitu. Itu banyak banget. Itu jaringan-jaringan, mungkin itu jaringan iblis ya. Terus ada satu jaringan yang gelap. Jaringan yang gelapnya itu banyak banget binatang kecil-kecil yang berbaris. Terus pada saat terakhir itu kita pasukan Koka mengadakan penyerangan ke sebuah kastil dan menangkap pemimpinnya. Pemimpinnya itu dengan muka bertopeng. Demikian dinyatakan. Oke, lanjut. Shalom Komandan. Ya, silakan. Pada malam hari ini peperangan tentara Koka dibawa untuk menghadapi pasukan kura-kura sebanyak 24 juta pasukan. Mereka menari-nari dan setiap gerakan mereka membuat pasukan kita jadi sulit bergerak dan lambat. Ketika pasukan Koka dapat mengalahkan pasukan kura-kura, maka pasukan iblis yang kita hadapi selanjutnya adalah pasukan Lewiatan yang dipimpin oleh naga merah bintang 10 yang mengaku bintang 11 dari kerajaan iblis karena dia licik dan lihai dalam berkamuflase dan merupakan tangan kanannya langsung dari Lewiatan. Dia membawa pasukan penyusup berupa belut-belut licin untuk masuk ke wilayah rahasia dan harta pasukan Koka. Jumlah mereka ada 11 juta pasukan, sedangkan pasukan reptilian ada 4 juta pasukan yang merupakan penyusup-penyusup kaliber mereka. Biasanya data retina mata dan scan wajah maupun sidik jari Jenderal Koka yang sudah dikalahkan dan menjauh dari kegiatan peperangan rohani yang diincar jadi mangsanya. Belut-belut ini bisa merubah wujudnya menjadi jenderal pria maupun wanita, tergantung dari data yang telah mereka dapatkan. Tapi ada teknologi di kerajaan surga yang tidak bisa ditembus oleh mereka, yaitu teknologi darah Yesus yang disemprotkan atau disuntikan dalam bentuk nano sehingga tidak mereka sadari ketika mereka melakukan scan sidik jari maupun scan retina maupun wajah mereka. Biasanya itu membuat kedok mereka terbuka. Mereka setelah melewati scan tersebut mereka sangka bisa lolos, padahal wujud mereka berubah sedikit demi sedikit maupun berubah langsung kepada wujud aslinya. Raja segala raja mendengar masalah ini segera melakukan penyisiran terhadap penyusupan-penyusupan yang dilakukan oleh kuasa kegelapan dengan menggunakan pedang perak. Tuhan membabat musuh-musuhnya dengan tebasan pedang peraknya, maka semua roh-roh penyusup, roh-roh penyamar, dan roh-roh kamuflase berubah wujudnya. Ada yang sedikit demi sedikit, ada yang berubah sebagian, dan ada yang berubah secara keseluruhan. Semua kedok mereka terbongkar, apa yang telah mereka curi semuanya dijarah kembali. Begitu pula jenderal-jenderal Tuhan yang ditawan oleh mereka, ada yang dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan tidur, maupun dalam keadaan terpenjara. Semuanya diselamatkan, dipulihkan kembali keadaannya dan ditempatkan kepada posisi semula walaupun tidak seperti sedia kala. Hikmat firman-Nya di Mazmur 12 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan, Komandan. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Terima kasih Komandan, terima kasih para jenderal dan tentara Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Oke, baik. Selanjutnya silakan. Titipan dari Jenderal Denny. Diperlihatkan oleh Roh Kudus banyak pasukan lipan berjumlah 32 juta pasukan. Di perlihatan kedua diperlihatkan banyak pasukan kuda laut dan lindung atau belut sawah sebanyak 40 juta. Hikmat firman Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu saja, silakan lanjutkan. Ya lanjut. Ya, shalom semuanya. Tolong. Waktu pas awal masuk tadi peperangan agak bingung sih. Baru pertama kali pas mau masuk ke peperangan itu Tuhan kayak langsung kasih doa. Muncul tulisan yang bertuliskan kayak gini. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja segala raja dan Panglima perang kami. Hari ini kami mendeklarasikan terang-Mu menyinari setiap bagian dari komunitas kami. Segala yang tersembunyi dari musuh, segala penyusupan, agen kegelapan atau roh pengintai, kami bongkar dalam nama Yesus. Kami nyatakan perlindungan darah Yesus atas seluruh wilayah pelayanan King of Kings Army. Kami ikat setiap roh musuh, kami usir semua agen kegelapan, dan kami tutup pintu-pintu roh yang terbuka oleh karena adanya kompromi ataupun kelengahan. Bapa, bangkitkan roh pembedaan dalam tubuh Kristus, dan biarlah kehadiran-Mu yang memenuhi wilayah ini seperti api yang melalap segala bentuk pengkhianatan rohani. Oke, bentar. Oke, Lina, deklarasi ini diketik lalu dibuat sebagai suatu materi yang harus selalu kita bacakan, baik secara pribadi maupun dalam setiap peperangan. Oke, lanjut. Ya, nah waktu pas tadi awal itu agak yang berbeda itu adalah ya kenapa Tuhan langsung kok tiba-tiba kasih tulisan itu, doa seperti itu. Ya udah saya ikuti. Pas saya ikuti dan ketika udah dalam nama Yesus amin, Tuhan bawa ke area yang dimana tempat ini satu ruangan dan Tuhan kasih kayak proyektor, kayak menggambarkan. Aku bingung gitu pertama awalnya, Tuhan bawa ke sini buat apa gitu. Terus kayak dikasih di bagian kuping, Tuhan kasih kayak headset gitu di kuping. Terus Tuhan suruh dengerin, tempel ke kuping. Terus diperhatikan apa yang kau lihat. Nah, pada saat lagi saya melihat proyektor ini, saya agak bingungnya gini. Dibawa ke bagian yang dimana iblis sedang mengerjakan suatu pekerjaan yang mengalihkan fokus itu kepada seharusnya melayani satu tempat, tetapi ini melayani di tempat yang lain oleh karena adanya suatu kecemburuan. Nggak ngerti sih kenapa itu dibilang kayak gitu. Terus yang kedua, ada bagian dari tentara dan juga jenderal yang seharusnya ini diperlihatkan tadi itu bintangnya bintang 3, bintang 4, bintang 5, bahkan sampai ke bintang 6. Itu pakaiannya sudah berjamur, bahkan bintangnya itu sudah ada yang dicopot. Bahkan juga bintangnya yang harusnya bersinar, dia gelap. Terus juga ada yang tentara yang terbawa juga. Dan ini kayak diperlihatkan, nggak tahu bentukannya, seperti sebuah ruko. Dibawa masuk kayak sebuah ruko, dan seperti kayak ada yang melakukan pengajaran. Dan ini dilakukan oleh pihak jenderal yang diikuti oleh tentara juga yang diajak. Ini di mana nggak tahu, cuman diperlihatkan aneh gitu. Maksudnya anehnya kok bisa dibawa ke situ? Jadi kayak entah ini, jadi kayak yang di dalamnya itu jadi seperti memberikan pengajaran kepada suatu komunitas yang dimana memang ini bukan yang komunitas besar, tetapi komunitas kecil. Memang tujuannya itu memiliki hati untuk berbagi, memberikan pengajaran, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak berkenan atas hal yang dilakukan. Nah, pada saat saya bertanya ini apa Tuhan gitu, terus kenapa dibawa ke tempat yang seperti ini gitu, kayak nggak ngerti gitu, kenapa kok dikasih lihatnya seperti itu.
Terus Tuhan cuma bilang, menurutmu apakah aku berkenan dengan hal-hal seperti ini? Terus kayak Tuhan melihat, memandang dengan mata kayak mau apa ya, mata berair gitu. Terus saya bilang, Tuhan mau nyampein apa gitu. Terus Tuhan cuma bilang, aku hanya perlu kesetiaan. Nah, pada saat Tuhan bilang aku hanya perlu kesetiaan, di situ Tuhan mengganti slide. Mengganti slide-nya ini kepada slide yang lain lagi. Yang dimana yang seharusnya setiap bintang ini dia bersinar dan tidak diletakkan begitu saja, tetapi Tuhan bawa ke tempat yang dimana meeting iblis, tempat ruang meeting iblis yang dimana mereka termasuk salah satu ruangan yang utama. Dan di ruangan utama itu, di speaker kuping saya itu mendengar perkataan mereka, dan mereka berkata seperti ini. Salah satu dari mereka berkata bahwa pimpinan yang sekarang ada sudah mulai tidak bisa berkutik. Karena satu tingkatan di bawah kepemimpinannya itu sudah bisa dimasuki salah satu pemikiran yang salah sehingga bisa ditusuk dari belakang. Itu omongan dari pihak musuh. Karena memang pemikirannya sudah diambil alih atau dibuat pemikiran yang salah oleh pihak mereka. Dan mereka sedang menyusun ada beberapa strategi. Strateginya ini menyambung dengan yang pertama tadi Tuhan kasih lihat yang berkata tentang kesetiaan. Yang dimana di dalam berjalan itu berlayar tidak bisa menggunakan dua perahu. Harus ada pemilihan salah satu perahu. Tidak bisa berjalan di dalam dua perahu. Ketika menginjakkan kaki di mana, ya disitulah hatinya. Bukan memang memiliki hal yang baik dari dalam hati, tetapi tidak berkenan di dalam hatinya Tuhan. Nah, ini iblis sedang membuat kepada jalannya dua perahu yang dimana seharusnya menjejakkan kaki yang utuh dan kaki yang berjejak dengan begitu kuat, tetapi ini dibuat sebelah ke kiri, sebelah ke kanan, sehingga untuk perjalanannya itu tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal. Tetapi akan lama-lama bukannya lagi terombang-ambing, tetapi memilih keputusan yang salah. Lalu dibawa lagi ke area yang dimana ada banyak sarang laba-laba. Yang sarang laba-laba di sini tuh Tuhan kayak cuma ngasih taunya adalah sarang laba-laba ini ada. Mengapa mereka disebut sarang laba-laba? Dan ketika saya memandangi, Tuhan cuma sampaikan bahwa sarang laba-laba ini terhubung satu dengan yang lain, dan dia memiliki tekstur yang licin serta bisa menjebak. Karena dia memiliki tekstur licin, saling terhubung, bisa menjebak tanpa harus terlihat. Dan begitulah cara kerja iblis untuk membuat ketentaraan yang sudah dibangun selama ini perlahan demi perlahan digoyangkan. Lalu Tuhan cuma bilang untuk menghancurkan benteng-benteng kegelapan itu, untuk memutus hubungan komunikasi yang salah itu dan menghentikan kerjasama itu, harus ada orang-orang yang memang benar-benar memiliki hati yang berdoa, yang memenangkan roh mereka, karena sesungguhnya bukan lawannya adalah manusia, tetapi adalah roh yang ada di belakangnya. Dan Tuhan cuma bilang kayak siapa yang memiliki hati untuk mau berdoa sungguh-sungguh, yang memang karena mengasihi, dan juga yang memiliki hati untuk mau membayar harga dengan berpuasa. Sehingga apa yang lagi Tuhan sedang kerjakan, sedang Tuhan buat, itu terjadi. Karena sesungguhnya Tuhan sendiri di tahtanya, ketika tadi saya dibawa, ya memang di situ Tuhan sedang melihat, memberikan wajahnya yang sedang
bersedih gitu. Udah sih itu aja tadi yang diperlihatkan. Lalu sama lebih banyaknya tadi kayak Tuhan banyak bercerita sih waktu pada saat peperangan tentang bagaimana agen-agen itu bekerja, dan sebagai percontohannya sebagai sarang laba-laba, dan juga buat jaringan-jaringan tadi Tuhan mengingatkan tentang mata rohaninya dipakai sebagaimana melihat mata rohani seperti Yosua dan Kaleb untuk memandang segala sesuatunya. Jangan salah melihat dan tetap miliki hati yang terus mengasihi apapun yang terjadi. Sama mata Elimas teknologi yang dipakai sama iblis itu, dia memasuki di area permainannya pewahyuan ilahi, yang dimana ada suara gembala asli dan suara asing. Terus menggunakan sidik jarinya itu, ada yang sidik jari kalau dari kerajaan Tuhan itu tentang kasih dan kebenaran, tetapi kalau iblis menirunya dalam nafsu serta tipu daya. Dan Tuhan ingatin tentang kunci Daud untuk otoritas membuka dan otoritas menutup yang ada di kitab Wahyu ya. Di kitab Wahyu sama mata Elia tentang penglihatan profetik tajam itu harus diperdalam lagi dengan bayar harga untuk berpuasa. Udah itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Saya ingin meminta dari seluruh tentara. Saya adalah panglima yang membangun King of Kings Army. Di mana waktu saya berdoa dulu, Tuhan Yesus datang dengan kereta perang berapinya dan berkata, "Aku panglima besar kerajaan sorga. Aku datang ke tempat ini bukan akan pergi, tapi aku akan tinggal bersama-sama dengan kamu. Tetapi bangunkanlah bagiku tentaraku." Sehingga terbangun. Dan dari dulu gerbang pujian itu berperang terus. Tidak pernah berhenti. Makanya di mana-mana ada orang datang pelepasan, engkau sudah di tempat lain itu mereka lihat iblis bermanifestasi itu kan, wow, luar biasa. Di sini engkau lihat Lucifer bermanifestasi biasa-biasa saja toh. Betul? Di luar sana karunia itu mencari orang berkarunia susahnya. Tapi di sini engkau bisa mendengar suara Tuhan, betul? Tapi suara setan juga bisa bekerja, betul? Ingat, saya adalah gembala. Jadi otoritas tertinggi ada pada saya. Sehingga kalau ada di antara jenderal Tuhan, tentara Tuhan, ada dengar pengajaran-pengajaran yang aneh, bin ajaib, semua boleh berkomunikasi langsung dengan saya. Untuk keselamatan King of Kings Army. Tidak perlu melewati pejabat di bawah. Betul? Supaya saya tahu. Karena Tuhan beritahu. Ada pilar satu sudah roboh. Saya tidak tahu siapa ini. Dan 2 pilar sudah keropos. Tinggal tunggu roboh. Boleh tambahan? Silakan. Saya mau konfirmasi yang Margaret. Tuhan tugaskan saya. Apa? Karena waktu saya patroli, Tuhan tugaskan saya untuk doa untuk saudara-saudara saya. Apa kesatuan? Enggak jelas, ngomong yang jelas lah. Bingung ngomong kayak kumur-kumur.
Saya mau konfirmasi penglihatan ke Margaret. Itu saat patroli emang sudah jadi penglihatan pertama, terus kemudian waktu siang-siang ibadah, waktu dari apa pendeta yang dari CMC itu, waktu itu saya udah dikasih penglihatan, saya nangis-nangis waktu ibadah. Terus kedua, saya digugat lagi waktu patroli. Ketiga tadi pagi mau saya tulis di grup, ternyata saya yang ditugaskan Tuhan untuk membayar harga untuk puasa. Itu doa untuk saudara-saudara saya di sini. Ya, oke, baik. Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Konfirmasi. Iblis sedang membuat strategi. Strateginya orang meragukan penggunaan karunia. Pernah dengar nggak? Kalau gerbang pujian tidak ada karunia, artinya Tuhan tidak diizinkan berkarya. Roh Kudus tidak diizinkan berkarya. Ini strategi iblis. Setiap kita tidak sempurna. Yang dipakai oleh Tuhan. Ibu Adit juga bisa salah. Saya bisa salah karena manusia. Yandalina bisa salah karena manusia. Margaret bisa salah karena manusia. Jadi bukan karena salah satu kali lalu salah terus mana? Bukan. Lalu kemudian menjadi tidak percaya. Nah, itu kan sudah ada kuncinya. Ujilah segala sesuatu. Saya khotbah uji. Kalau ada yang nggak baik, jangan diambil. Pegang yang baik. Jadi jangan menghakimi. Jadi ingat ya, saya ingin supaya kita tuh mengerti karena iblis. Jadi jaringan mereka harus dibongkar. Jadi kalau engkau melihat ada yang aneh-aneh, lapor sama saya. Jadi seperti itu. Dan King of Kings Army ini terbuka. Engkau mau bagikan kepada teman-temanmu untuk mereka ikut perang. Karena kita perlu tentara-tentara baru. Betul tidak? Harusnya para jenderal ini membawa banyak jiwa. Jadi kenyamanan membuat ya semakin tinggi pangkat kita, seharusnya semakin besar tanggung jawab. Betul tidak? Semakin setia kita mengikut Tuhan. Tadi diperlihatkan bintang-bintang banyak yang jatuh, banyak yang tidak bercahaya lagi. Jadi dalam inspeksi nanti jangan marah kalau manusia rohmu. Ingat, kenapa manusia roh bisa turun usianya? Kenapa coba? Kenapa? Ya, karena manusia roh tidak melihat dari fisik badan manusia. Manusia roh dilihat dari karakternya Tuhan Yesus. Ya, contohnya engkau pernah dengar nggak orang berkata begini? Tuh orang tuh gede-gede, tapi kelakuannya apa? Kelakuannya apa? Nol. Pernah dengar kan? Orang bilang,
Gede aja badannya, kelakuan nol. Ya. Itu orang Kristen itu dagingnya gede banget. Tetapi spiritnya nol. Ya. Jadi karena iblis, Tuhan sudah berkali-kali bilang sama kita. Karena secara korporat dia tidak mampu mengalahkan. Tetapi oleh karena itu dia menggunakan apa? Strategi apa? Menyusup dari pribadi kepada pribadi. Tuhan memimpin saya menjadikan engkau jenderal. Tuhan memimpin saya melahirkan manusia-manusia rohmu lewat Roh Kudus. Tuhan memimpin saya, Tuhan berbicara lewat saya, membangun engkau. Tuhan memimpin saya agar engkau maju, agar engkau tidak menjadi jemaat abadi, tapi menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Menjadi rekan sekerjanya. Jadi oleh karena itu kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk berbagi kepada saya, untuk sharing dengan saya. Sehingga kalau ada pejabat-pejabat yang di bawah, yang kemungkinan terbawa kepada jaringan, kepada motif, pada tujuan yang salah. Karena kita harus menyelamatkan gerbang pujian dan King of Kings Army. Jadi kalau ada para tentara, para jenderal yang sudah tidak sepakat, yang mau mundur, boleh saja kan? Ingin jadi orang sipil, boleh saja. Cuman kembalikan sertifikat kerajaan, supaya kita nggak capek-capek merebut dari iblis. Betul nggak? Selama ini kan kita merebut. Ingat apa yang sudah engkau punyai, pertahankan. Bukan soal jabatan, saya tuh nggak gila sama jabatan. Ada yang mau jadikan saya menjabat ini, menjabat itu, di sinode, di DPD, enggak. Saya lebih senang memimpin tentara saya. Tentara Tuhan Yesus di tempat. Daripada sibuk-sibuk di luar sana. Amin. Mari kita jaga apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Cari calon tentara baru. Karena kita perlu. Target Tuhan itu 300 jenderal. 300 jenderal utama. Oke, Jenderal Lina. Ya, kemana? Professing in grief, dia layat. Dunia intelijen adalah dunia yang sangat menarik, bukan? Menarik tidak? Berakiue nosal pradelop. Buktinya ada film Mission Impossible yang engkau lihat kecanggihannya. The forcing in great pealep. Bagaimana trik mereka untuk bisa masuk ke wilayah musuh dengan berbagai macam, baik dengan penyamaran maupun dengan menyusupkan benda-benda intelijen untuk memantau dan melihat situasi dan kondisi daripada target-target yang mereka sedang arah. Rosalgi at prefeali. Bagaimana dengan suatu trik-trik khusus, bahkan dengan benda-benda dengan teknologi yang canggih, bahkan dalam bentuk yang sangat kecil, bisa mengetahui dan memonitor semua apa yang ada. Profesor degree el aproan daerah. Kemudian tiba-tiba terjadi suatu serangan, atau bahkan mereka sendiri tidak menyadari bahwa musuh sudah mengambil
dan tiba-tiba sudah hilang begitu saja, baru menyadari bahwa sudah terjadi penyusupan dan pencurian. Paros el aivel presalierdom. Datang tak diduga, pergi entah tak terdeteksi, tapi tiba-tiba semuanya sudah hilang. Ripa sikriordom. Apa yang menjadi rahasia dan harta yang disembunyikan, yang dijaga begitu ketat, dapat diambil dalam waktu yang singkat dan tanpa terdeteksi oleh sistem keamanan yang begitu canggih. Parola singkom prim tu diadim. Kalau engkau perhatikan sistem pekerjaan daripada iblis juga sama seperti itu. Haya grasa grider. Untuk masuk ke wilayah kehidupanmu juga, iblis-iblis punya alat-alat yang sangat tidak terlihat bahkan oleh mata jasmanimu, karena mereka juga punya sistem nano juga. Peralatan teknologi mata-mata iblis dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini lebih canggih mana? Lebih canggih iblis lah, dia udah ribuan tahun dia pernah hidup di surga, betul? Dia bisa menipu sepertiga malaikat, dia berani menantang Bapa. Pohure sabring kalian Roma. Contohnya untuk sistem CCTV daripada iblis. Dia usah yang beraling apa? Mereka hanya pasang di tengah-tengah ruanganmu saja, kau tidak akan tahu karena bisa berbentuk seperti semut atau bahkan seperti kutu yang kecil, kutu buku yang kecil. Seperti lalat yang terbang. Kalau engkau lihat, jadi dukun-dukun, saya baca itu, mereka untuk pindah bisa datang di satu wilayah, mereka itu bisa naik lalat. Di sini ada yang ingin punya ilmu naik lalat? Halo beras, degree, Dan bukan hanya berupa CCTV saja yang dihubungkan kepada jaringan mereka, tetapi di dalam tubuh daripada kutu yang terkecil sekalipun juga terdapat banyak ruangan di dalamnya. Grazal ingre faidea parah. Pada ruangan yang pertama memang ini adalah seperti kepalanya itu adalah bagian untuk memonitor seperti kokpit daripada suatu pesawat terbang. Arosider nella honor. Dengan segala alat-alat pelacak maupun dengan sistem perekaman dari setiap kegiatan-kegiatan yang engkau lakukan, itu seperti apa yang engkau kerjakan dari jam sekian, engkau lakukan ini, itu, mereka catat semua. Paranales en prapaero. Dan kemudian data-data itu akan dikumpulkan dan di ruangan di belakang daripada kokpit ini akan ada berjajar kiri kanan itu ruangan-ruangan yang lain. Salah satunya adalah komando yang dipimpin oleh satu ekor iblis yang ada di sana. Tetapi ingat, engkau yang menjaga kehidupanmu dengan doa, pujian, penyembahan, membaca firman Tuhan, wilayah tempat di mana engkau berada itu tertutup. Iblis tidak dapat melihat dan memonitornya. Kecuali dia sudah menyusupkan CCTV. Karena satu waktu kita buka celak. Morugla bresen daing gadoh. Oke, kita tunggu. Mana Jenderalina? Ya, ini sinyalnya hilang. Ya, Mosula rei gaing gadop. Di belakangnya ada suatu ruang komando dan iblis-iblis itu akan memerintahkan misalnya sniper ataupun iblis-iblis yang lain yang akan ditugaskan untuk mulai menembaki kehidupanmu dan mematikan wilayah-wilayah kehidupan yang ada dalam hidupmu. Kalau danfing insar dagia ruwah. Kemudian di sana juga mereka akan memelihara makhluk-makhluk tertentu yang akan coba disusupkan dalam pemikiranmu, maupun ada surat-surat gulungan yang seperti
hari Selasa kemarin engkau perangi berupa pemikiran-pemikiran yang salah, mereka akan tembakan. Aridai la sagria fir diosap. Jadi banyak sekali ruangan-ruangan di sana, termasuk ada ruangan arsipnya, ruangan tempat untuk menyimpan persenjataan. Dan kemudian di belakang semuanya itu akan terhubung ke pusat komando mereka. Reflisi sai prayer dea greana. Karena di sana ada suatu istana iblis dengan pasukan-pasukan Dracula maupun vampir-vampir yang ada di sana, beserta dengan pasukan-pasukan yang lain yang terkoordinasi dengan rapi untuk siap nanti diluncurkan masuk melalui CCTV ini ke dalam kehidupanmu. El being in Sapradita. Jadi sistem CCTV mereka itu sudah cukup canggih dengan hanya kecil sekali tetapi memuat begitu banyak hal sehingga dengan mudah sekali untuk masuk ke wilayahmu bahkan dengan celah yang sangat terkecil sekalipun. Remayem elos kradafirdim. Karena itulah sekali engkau harus menutup portal setiap hari, engkau juga harus memberantas semua CCTV yang iblis masukkan dalam kehidupanmu. Ersal fore de igris preanadem. Jadi itu adalah salah satu alat canggih iblis yang dipakai, yang seringkali itu tanpa sadar masuk ke wilayah kehidupanmu yang tanpa engkau sadari. Hayal dan sagrandil. Ya, memang tugasmu adalah untuk berjaga-jaga senantiasa dengan juga melakukan tugas-tugas perlindungan, penyisiran bagi wilayah kehidupanmu juga. Hayal by grasikian. Karena pastilah akan ada celah-celah yang terjadi, tetapi itu dapat ditutup dengan engkau setiap hari melakukan patroli maupun melakukan tugas-tugas perlindungan dan juga penyisiran, tugas-tugas daripada pengamanan daripada wilayah kehidupanmu. To be at Ralealdom. Jadi itu adalah baru salah satu contoh alat canggih yang mereka miliki. Rebellious, I will pressure degree. Jadi kau harus tahu bahwa iblis juga bisa berlaku sama seperti di dalam film Mission Impossible dalam hal untuk mengambil data ataupun mengambil apa yang harus mereka ambil dari kehidupanmu maupun dari King of Kings Army. I be second gom. Tetapi seperti tadi yang dinyatakan bahwa sekalipun secanggih apapun yang dimiliki oleh iblis, tetapi Tuhan juga mempunyai sistem daripada keamanan yang lebih canggih daripada apa yang iblis miliki. Karena salsing it krefai dia ramah. Ya, seperti yang tadi dinyatakan bahwa salah satunya adalah darah Yesus yang diberikan dalam kehidupanmu yang mengalir dalam hidupmu. Hanadensam ingrif laforah. Itu adalah salah satu DNA ataupun gen yang tidak bisa ditiru oleh iblis dengan salah alat canggih seperti apapun juga. Repalis I will parageata grewa. Karena itulah mengapa darah Kristus itu menjadi penanda dalam hidupmu dan juga yang mengalir dalam kehidupanmu, melingkupi seluruh kehidupanmu dan ada di dalam setiap sel-sel kehidupanmu. Elos amai. Dan ini adalah salah satu yang tidak dapat ditiru oleh iblis. Palova in krefai life. Dalam hal ini sebenarnya sistem keamanan yang Tuhan berikan tuh lebih canggih dan pasti akan memberikan keamanan kepadamu. Aidegra desa prayamos. Tetapi mengapa iblis bisa mengambil? Oleh karena ada yang meninggalkan rancangan keselamatan itu sehingga akhirnya darah Yesus itu tidak lagi mengalir dalam hidupnya. Rafalsing it prafaye krap. Karena itulah mengapa iblis-iblis itu dapat mengambil scan berupa retina matanya, scan berupa sidik jarinya, wajahnya, bentuk daripada tubuhnya dan kemudian meniru habis seperti yang dilakukan oleh pasukan-pasukan belut atau lindung tadi. Didem lai bayem sokraditelah. Belut-belut ini begitu licin dan dapat dibentuk seperti halnya sebuah lilin yang seperti kau lihat di dalam film Mission Impossible itu bagaimana mereka bisa membuat wajah daripada salah seorang jenderal daripada pihak musuh untuk ditiru baik retinanya, sidik jarinya maupun wajahnya. Itu mereka bisa tiru dengan sempurna.
Brisal forgail de fiendare dem. Bagaimana mereka mencuri scan retinanya, bagaimana mereka mencuri sidik jarinya. Seperti itulah juga iblis-iblis juga melakukan hal yang sama. Remas elos to be at aprea dem. Dan itu dikarenakan para jenderal Tuhan maupun tentara Tuhan itu tidak bisa berjaga-jaga atau sedang ada di luar daripada perlindungan daripada Yesus sendiri. The fettering in the flower day. Kemudian iblis-iblis itu seperti tadi dinyatakan harusnya bisa masuk, tetapi karena scan dari kerajaan surga lebih canggih, maka mereka tidak dapat mengambil apa yang harus diambil. Tetapi akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menyusup melalui jenderal-jenderal ataupun tentara Tuhan yang sekali-kali kadang-kadang aktif, kadang-kadang tidak, dan kemudian mereka menggunakan pemikirannya, keberadaannya untuk masuk dan kemudian mengambil apa yang diperlukan. Jadi iblis itu bekerja melalui jenderal-jenderal Tuhan tersebut ataupun melalui tentara-tentara Tuhan tersebut. Ya, kalau engkau lihat misalnya jenderal Tuhan pemikirannya berbeda, sudah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah tanda-tanda apa? Penyusupan. Derek Abraham el Almighty Fire. Kadang para jenderal atau tentara Tuhan itu sendiri tidak menyadari bahwa mereka sudah ditunggangi untuk masuk, seperti halnya misalnya seperti lalat tadi ada di pundaknya. Dia tidak menyadarinya masuk ke ruang sini, ruang sana tanpa terdeteksi. Nasalvam ingriper dia foroa. Tetap beraktivitas, tetapi ternyata ada hewan kecil yang menungganginya. Lisa. Jadi seperti itulah hal kedua yang bisa dilakukan oleh iblis-iblis itu. Tetapi ya itu masalahnya bahwa di dalam kerajaan sorga juga ada seperti suatu sinar yang harus dilewati. Meham ingrifaye leodoh. Berupa seperti jaring-jaring laser yang harus dilewati oleh para tentara atau jenderal Tuhan untuk memasuki ruangan-ruangan tertentu yang bersifat rahasia. Resilient aival prable greata. Sehingga sekalipun mereka berbentuk seperti kutu yang kecil, mereka akan bisa terbakar. Halai angrasalai. Itu adalah sistem pengamanan daripada kerajaan sorga yang berlapis-lapis sampai 7 lapisan yang pastinya tidak akan dengan mudah dapat dilewati oleh iblis-iblis tadi untuk mencuri. Ardisa di irap lefremeanem. Tapi engkau tidak bisa menganggap remeh apa yang mereka lakukan dan mereka coba untuk kembangkan dan juga coba untuk terus-menerus memperbaharui siasat maupun peralatan dan teknologi yang mereka miliki. Torgadom salam fim et aprelato. Dan mereka saat ini sudah mau mencoba untuk mengambil teknologi darah Kristus. Dan orang itulah mengapa aku segera mengantisipasi dengan mengirim engkau untuk menghancurkan divisi Mission Impossible Iblis supaya jangan berhasil apa yang mereka sedang lakukan. Remes indegengeh. Mereka dibantu oleh mantan dokter-dokter yang menjadi orang-orang mati yang ada di dunia ini. Diosar de las de referia. Mereka sudah mengembangkan begitu rupa sehingga ini adalah suatu warning. Jadi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka terlebih dahulu engkau harus menghancurkan dulu laboratorium daripada divisi Mission Impossible Iblis ini dengan seluruh peralatan maupun persiapan-persiapan yang mereka sudah persiapkan dengan cukup matang. Ramos dem leyahiralis. Kau masuk ke wilayah ini yang memang sangat tersembunyi sekali. Idem lohara gandogram. Kalau mereka bisa seperti kutu masuk ke dalam wilayah itu, engkau juga bisa seperti itu. Irde sama yedai. Engkau semuanya yang ditugaskan, pasukan-pasukan intelijen kerajaan sorga, dibentuk sangat kecil sekali dan juga menumpang di orang-orang yang sedang bekerja di sana. Hoyoles de pam abrea. Tetapi engkau diperlengkapi dengan suatu perlengkapan khusus yang bisa menyamarkan dirimu sama seperti pakaian yang mereka pakai, seperti seolah-olah engkau hanya berupa
seperti pakaian salah satu serat kain yang ada di sana, jadi tidak sama sekali tidak terdeteksi. Repayel en krum torwalep liazap. Setelah engkau masuk ke dalam ruang laboratorium itu, engkau segera menangkapi semua ahli-ahli mereka, membuat mereka tidak sadarkan diri dan kemudian membawa mereka memasang bom-bom di sana, dan setelah menyelesaikan dan memperhatikan apa yang mereka sudah capai, mengekstrak semua file-file mereka. Awal sa ger elefan edem. Dan menghasilkan hasil-hasil penelitian mereka. Barulah setelah engkau memasang bom itu, engkau balik keluar dan memasang bom-bom di wilayah-wilayah lain di luar daripada laboratorium ada, seluruh bagian-bagian daripada gedung daripada divisi Mission Impossible ini. Alen soprana kia. Ada yang terlihat dari atas hanya berupa tempat biasa, tetapi di bawahnya ini tersembunyi di balik batu-batu gunung. Demoradem la grada padem. Itu bangunan canggih yang dimiliki iblis sampai ke bawah tanah, sampai ada 300 level ke bawah. Salfero al napiemea. Ini sangat banyak sekali berisi data-data maupun hasil-hasil daripada pencapaian mereka dari abad ke abad yang mereka kumpulkan sebagai bagian daripada persenjataan yang mereka akan luncurkan. I layer de la sangriardam. Apa yang mereka sudah curi hasil daripada tugas intelijensi mereka, engkau masuk dan engkau ambilin lagi semuanya. Risaling in grifarandor. Untuk itu engkau diperlengkapi dengan begitu banyak peralatan penyedot dari kerajaan sorga yang segera mengambil semua apa yang sudah dicuri oleh iblis berabad-abad lamanya ini. Haraklusere nal pram dagrievhom. Ya tentu saja setelah engkau melumpuhkan semua sistem keamanan yang ada dan menangkapi semua agen-agen yang ada. Adam selagrisa. Dan semuanya sudah dibereskan, 300 level daripada gedung divisi ini semuanya kemudian dipasangi bom. Degayel abrisel neapah. Dan akhirnya kemudian engkau tinggalkan dalam keadaan hancur, luluh, jadi abu. Amin, haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Alis Devayo. Agen-agen lain yang sedang bertugas di luar datang dengan kaget melihat semuanya sudah hancur. I done some to agree at Peliamayim. Mereka segera mengkontak agen-agen lain yang ada di luar dan kemudian kepada jaringan-jaringan agen rahasia yang tadi sudah aku sebutkan yang ada di dunia ini juga. Rosal to be kayeva. Ya, seperti di setiap negara tentu saja ada agen rahasia mereka sendiri termasuk di negaramu, bukan? Restoring at Reanam. Mereka masing-masing bertugas untuk mematahi negara-negara yang dicurigai ataupun untuk mengadakan suatu pelumpuhan bagi suatu negara untuk ada kerjasama pencurian aneka rahasia militer maupun rahasia negara. Itu semuanya banyak sekali dilakukan dan kau sendiri tugas sering menangkap orang-orang astral yang berperan sebagai agen-agen rahasia. Kalau agen intelijen Indonesia namanya apa? BIN. Apa? BIN. Singkatan dari? Badan Intelijen Nasional. Kalau Amerika? CIA. Singkatan dari apa? Central Intelligence Agency. Kalau Rusia? Rusia jadi lupa. Apa KGB. Kalau Israel? Mossad. Jadi apa lagi? Kalau Inggris? Scotland Yard. M16 M. Arribas, Dengi, and Alofareda. Iblis-iblis itu semuanya terhubung dengan
agen-agen rahasia yang ada di bumi ini. Remeim keavem etraedem. Segera mereka mengadakan suatu penghubungan kepada agen-agen rahasia yang ada di bumi ini untuk bersiap siaga, dan ada warning di antara mereka mengenai terjadinya suatu keadaan darurat. Elos do here nela pragetalah. Bahwa pasukan Mission Impossible Iblis ini sekarang sudah sementara waktu tidak bisa membantu mereka, oleh karena mereka memang sangat hancur sekali dengan apa yang mereka tidak menyangka bahwa ini dapat terdeteksi oleh kerajaan sorga, dan biasanya kerajaan sorga tidak akan memusingkan atau bergerak untuk menghancurkan mereka. Savurka nakliem andi kerandep payepa. Ini adalah suatu hal yang membuat mereka syok, dan ini menimbulkan suatu kegemparan di dunia roh. Ai lo sangrafa. Dan ini tentu saja akan terdampak kepada agen-agen rahasia yang ada di bumi ini. Aligra depam tu honnafa. Akan banyak yang dibukakan dan terbuka, dan bagaimana sikap-sikap maupun sifat-sifat dari bangsa-bangsa ini terhadap bangsa-bangsa yang lain. Ini akan seperti suatu hal-hal yang terbuka dan membuat syok bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Erdeling komparaketam. Jadi itu hal kedua yang engkau lakukan. Dan selanjutnya untuk hal yang ketiga tentang jaringan mata-mata yang ada di King of Kings Army sendiri. Salagrali sing. Ya, seringkali kan aku sudah berkata kepadamu, ada banyak alat penyadap yang ada yang harus engkau bereskan. Dan bahkan di dalam kehidupan pribadimu sendiri engkau harus wajib membereskannya. Rodupi aival pras lagir. Karena sebagaimana engkau berjaga-jaga juga pasti akan ada hal-hal yang terlewatkan, tetapi itu dapat dimaklumi. Oleh karena itu sama halnya seperti debu bisa menempel pada tubuhmu dan harus engkau mandi dan ganti pakaian, seperti itulah tiap hari juga engkau perlu melakukan aktivitas ini. Eralas durumai kaifa yang degrade Allah. Engkau harus masuk ke ruangan khusus di wilayah kerajaan sorga, di mana di sana engkau akan bermandikan cahaya laser untuk mematikan semua CCTV yang menempel padamu. Henila singri paradeata. Dan kemudian masuk ke ruangan selanjutnya untuk kemudian menambal atau memperbaiki bagian-bagian yang terbuka atau celah-celah yang ada. Ela prepergi estredem venianom. Jadi ingat ya, itu adalah tugasmu setiap waktu. Dan selanjutnya untuk wilayah Koka sendiri juga engkau perlu terus berjaga-jaga dengan berdoa terus dan meminta untuk pasukan-pasukan malaikat untuk menyisir dan mengambil semua alat-alat penyadap atau alat-alat intelijen yang iblis masukkan. Lesagrafor. Termasuk hal-hal yang dimasukkan atau diviruskan masuk ke dalam sistem komputer dari kerajaan sorga melalui King of Kings Army. Halada tragia paraya. Mereka juga bisa mengekstrak data yang engkau miliki dan kemudian mengambil keuntungan daripadanya. Alen sapai. Setelah itu kan biasanya kalau intelijen itu selain udah mengekstrak data, mereka seringkali memasukkan virus ke dalamnya untuk kemudian menghancurkan sistem-sistem yang ada. Gradasa larvietrum. Sehingga saat engkau ingin melakukan pergerakan pasukan, data-data pasukannya hilang. Mehal ekrapie. Ingin melihat data-data harta-harta yang dimiliki juga bisa hilang. Halo Yordam salagriper. Administrasi jadi kacau dan akhirnya memperlambat pergerakanmu, dan itu akan menguntungkan daripada kuasa kegelapan. Era lengkeava. Karena itu perlu juga di virus atau memvaksin semua peralatan-peralatan yang ada, dan juga membuat imunisasi atau membuat imun semua yang ada dengan memasukkan antivirus maupun dengan kemudian membuat lock atau kunci-kunci ganda supaya itu tidak mudah sekali untuk dimasuki. Eldem sagrandale. Dan untuk saudara-saudaramu yang terkena, ya engkau tadi bergotong royong, bekerja sama untuk membawa mereka masuk ke dalam ruangan-ruangan khusus untuk kemudian mulai di detoxify atau dibuang racun-racunnya, dan kemudian diambil semua celah-celah yang ada
diberikan kembali darah Kristus, diberikan kembali pencerahan daripada kuasa Roh Kudus, dan yang terutama Bapa datang untuk memeluk satu persatu dan meneguhkan hati masing-masing. Albai prepaniga. Nah, itulah semuanya apa yang engkau kerjakan pada hari ini. Kau sudah menyelesaikan tugasmu untuk menghancurkan sistem intelijen daripada iblis. Ales pradales. Demikian dinyatakan. Mari berdiri. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Bapamu. Selafie agem borbane. Biarlah engkau saat ini mengalami pengudusan kembali dan semua jalan-jalanmu diterangi kembali. Devarie degame alege. Terimalah madu-madu yang akan menguatkanmu dan membuat matamu kembali cerah. Salengro duvere alegre. Dan matamu yang bersinar dapat melihat di tengah-tengah kegelapan untuk kemudian bisa tetap menjalankan visi misi yang dijalankan. Orobe nagram salegrateode. Dengan mata yang terang, engkau mendeteksi keberadaan musuh dan apa yang mereka laksanakan sebagai suatu intelijen musuh. Dinggon gasea. Hingga dengan kuasa Roh Kudus kau menghancurkan setiap apa yang mereka coba susupkan dan coba masukkan dalam kehidupan. Polingo nonggam agredeno na. Dan dengan kuasa daripada Roh Kudus juga engkau membatalkan setiap rancangan perampokan pencurian yang dilakukannya. Aling sika. Sehingga apa yang engkau kumpulkan terjaga dengan baik dan apa yang dicuri saat ini dikembalikan kepadamu. Morgana denga fon gadega. Biarlah saat ini pelipat gandaan daripada kekuatan dan perlindungan saat ini diberikan kepadamu. Amen. Lemboy keim enzagranola. Juga kepada dalam kehidupanmu dipasangkan alat-alat untuk mendeteksi keberadaan musuh dan kemudian menghancurkannya. Grasali nopori lakari. Jagalah setiap perlengkapan yang sudah diberikan ini dengan terus memakai bahasa rohmu untuk mengaktifkan dan memberikan listriknya atau energinya untuk bisa bekerja. Hingye yamens gravel grovaltem. Dan juga masukkan firman Tuhan untuk semakin mempercanggih daripada keberadaan persenjataan perlindungan ini. Aharas kories lares embrega. Tetaplah jadi tentara yang berperang. Novem yokeanam. Tetaplah jadi tentara yang mewarisi kemenangan yang diberikan oleh Kristus dalam kehidupanmu. Haru laganadam. Rebutlah tanah-tanah pusakamu. Aligra sabra kearaf. Bangunlah dan teruslah perluas. Hatiga nompon sarindal. Yang akan menjadi bagian upahmu yang akan engkau nikmati untuk selama-lamanya. Vei pakraba. Demikianlah berkat ini bagimu. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih yang sudah onsite, yang di Zoom, yang di YouTube juga Tuhan.